Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa-bisa di sini Pak. Saya tidak ada janda. Ya, saya ada janda. Ayo Pak, kalau sini tidak apa. Jadi silakan di sini. Yang ibu-ibunya yang mungkin ada yang cicilan janda tidak apa-apa. Yang merasa 50 ke atas boleh lah. Janda ternyata di bawah jangan dulu lah. Atau 60 ke atas ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati paman saya Ustaz Abdullah Sulan, juga terhormat sepupu saya itu Ustaz Khalili, juga yang terhormat para calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah, yang semoga selalu diberikan kesehatan umur yang panjang. Rahimahullah, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atwaillah. Kalau di medsos mungkin ada yang ngikuti, kalau di medsos saya dikenal Ustadz Sahrukan. Mungkin ada mau ngikut di TikTok saya, tulis ya di TikTok Ustadz Sahrukan. Kalau Instagram saya Ustadz Sahrukan @Sahrini. Sahrini itu istri saya Bu, namanya Sahrini. Kalau nak dengar ceramah saya, tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silahkan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Saya pendidikan saya SD 30 Gang Jarak. Cuma sekarang SD-nya hilang, berubah nama jadi SD 23. SMP-nya saya Sanawiyah Negeri 1 Sungai Bangkong. SMA-nya Pondok Pesantren Mambol Ulum Bata-Bata. Lalu S1-nya sama dengan Ustaz Abdullah Sulan, sama dengan Ustaz Khalili, satu pondok, termasuk juga dengan Buya Yahya. Insya Allah 10 hari lagi saya berangkat umroh dengan Ustaz Abdullah Sulan, dengan Buya Yahya juga. Itu sama-sama satu guru di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah Dalwa Bangil. Setelah itu saya melanjutkan studi saya juga dengan Ustaz Abdullah Sulan tadi ke Tarim Hadramut Yaman. Rumah saya di Pondok Pesantren Al Jihad. Jadi kita ini satu keluarga dengan Pak Haji Holil, rumahnya ngumpul susun. Ini rumah Pak Haji Holil, ini pesantren saya, ini rumah Ustaz Abdullah Sulan. Jadi ngumpul situ, Pondok Pesantren Al Jihad. Alhamdulillah jumlah santri sekarang yang nginap ada kurang lebih 600 ya, anak yatim yang kita gratiskan kurang lebih 97 orang. Mungkin ada para jamaah yang mau nyumbang, silahkan. Mungkin di rumah ada Indomie tak dipakai, baju tak dipakai, atau duit tak dipakai, kirimnya kita terima ya. Baik, cukuplah perkenalan kita. Alhamdulillah saya haji pertama kali tahun 2008 bersama dengan Habib Toha Al-Jufri. Mungkin kenal Habib Toha yang biasa bersolawat. Itu haji pertama kali saya pakai bis. Baru nyampe Mekah 2 hari 2 malam pakai bis. Bukan dari Pontianak, dari negara Yaman. Pada waktu itu masih 5 juta 2008. Sampailah sekarang haji kedua tahun 2018 dengan Ustaz Abdullah Sulan. Pada waktu itu jadi petugas juga dari KBRI Arafah. Kalau umroh alhamdulillah tiap bulan berangkat umroh. Baik, sebelum ya kita memasuki materi kita tentang haji. Haji ini kan masuk rukun Islam yang keberapa Bapak Ibu? Yang kelima. Jadi kita jangan langsung loncat rukun Islam yang kelima, kita urutan loh. Jadi jangan langsung masuk ke masalah haji dulu, tapi sambil kita preteli dulu rukun Islam ini semua. Karena penting. Banyak orang Islam ini di KTP tertulis agama Islam, tapi dia tidak mengamalkan Islamnya. Rukun Islam, rukun itu artinya tiang. Kayak nanti Bapak Ibu Ka'bah itu kan ada empat rukun, 4 sisi 4 pojok, itu namanya rukun. 4 pojok, bahasa Arabnya rukun.
Yang pertama sebelah sini, sebelah sini ini namanya rukun Hajar Aswad atau tiang Hajar Aswad. Di sebelah sini rukun Iraki, tiang Irak. Maksudnya tiang Irak gimana? Orang Irak sholatnya ngadapnya ke sini. Di sini disebut rukun Syami. Zaman Nabi disebut negara Syam. Sekarang berubah nama menjadi negara Suriah. Jadi orang Suriah sholatnya kiblatnya nggak ada sini. Di sini disebut rukun Yamani, Yaman. Orang Yaman termasuk kita orang Indonesia, sholatnya nggak ada sini. Makanya kiblat kita kan nggak ada sana nih. Ini andai kita bujur, lurus pakai pesawat, nggak usah belok-belok, nyampe ke Mekah. Nyampe ke Mekah. Makanya disebut kiblat, nyampe ke Mekah. Begitu pula Islam. Rukun Islam atau tiangnya agama Islam ada 5. Kita ini semua insya Allah semuanya kan udah melaksanakan insya Allah. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima nih banyak kita belum haji. Ada yang udah haji enggak? Yang udah haji lagi ada? Belum ya. Saya pernah dulu saya haji tahun 2018 tuh ada satu jamaah saya dari Padang Tikar haji udah 4 kali. Keempat kalinya umurnya hampir 100 umurnya, masya Allah. Sampai sekarang masih sehat. Ini mau haji lagi katanya nih. Ya. Kalau Allah udah manggil ya. Ini banyak kita tidak melaksanakan rukun yang kelima. Makanya belum dikatakan muslim sejati, belum dikatakan orang kaya, belum dikatakan muslim sempurna kalau dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Mekah. Kita urutkan dari pertama rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan betul-betul menyembah Allah. Ada orang Islam sholat tak ada, puasa tak ada, baca syahadat tak pernah, baru nak kawin baru baca syahadat. Akhirnya ketika baca syahadat tak lancar, kena penghulu. Ayo, nih mau kawin nih, ayo ikut yuk baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Kata dia. Tak lancar, ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aspal. Kenapa? Karena tidak pernah sholat, tidak pernah dekat Allah, tidak kenal Allah. Orang sekarang juga Pak, di otaknya orang sekarang nih banyak yang dipikir apa? Yang dipikir duit, ya. Yang dipikir duit, ya. Kerja, duit. Gimana cari duit sebanyak-banyaknya? Tak peduli sholat, tak peduli Allah, tak pernah masuk masjid. Yang ada di otaknya cuma duit. Akhirnya orang ini mati masuk dalam kubur. Malaikat bertanya di dalam kubur, "Marrabbuka?" kata malaikat. "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tak bisa jawab. Apa dia jawab? Duit. Dipangkum kena malaikat. Makanya syahadat itu bukan cuma diucapkan, Pak. Syahadat itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan betul-betul menyembah Allah. Ada orang Islam ini nyembah Allah tapi nyembah yang lain. Ada? Kalau tidak percaya, ada enggak orang Islam motor hilang pergi ke dukun? Ada enggak? Ada kan? Suami udah mulai nakal, mulai degil-degil kayak udah mulai nak bau-bau kawin lagi, pergi ke dukun. Bahkan ada kadang-kadang saya pernah dengar cerita nih, kopinya suami diberi, mohon maaf Bu, diberi darah haid. Ada. Itu katanya kalau jangan dipraktekkan Bu. Dibalik betul-betul diberi. Ya, kata orang-orang nih, kalau suami degil, biar dia cinta mati kita, kopinya beri darah haid, darah datang bulan. Minumkan ke dia. Tapi hati-hati, ini istri dosa besar. Banyak orang sekarang begitu, nyembah Allah tapi nyembah yang lain. Anak hilang pergi ke dukun, duit hilang pergi ke dukun. Ya, tidak apa-apa kita pergi ke dukun. Pergi ke dukun tidak apa-apa, tapi ingat, jangan percaya bahwa dukun yang menyembuhkan, jangan percaya bahwa dukun yang menemukan barang kita hilang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Musa sakit gigi, Bapak Ibu. Nabi Musa sakit gigi, lalu lapor pada Allah, "Ya Allah, saya sakit gigi."
Kata Nabi, kata Allah, Musa, kalau kau ingin sembuh, di pojok sana tuh ada pohon. Kau ambil daunnya, kau kunyah, pasti sembuh. Baik ya Allah. Pergilah Nabi Musa ke pohon yang Allah tunjuk. Ngambil daunnya, dikunyah-kunyah, sembuh sakit gigi. Alhamdulillah sembuh. Lama dapat berapa bulan, Nabi Musa sakit gigi lagi. Nggak lapor pada Allah, nggak. Dia langsung pergi ke pohon tersebut, ngambil daun, dikunyah. Bukan tambah sembuh, yang asalnya satu gigi sakit, semua jadi sakit. Nabi Musa lapor pada Allah, ya Allah, kemarin ketika saya sakit gigi, engkau tunjuk untuk mengunyah pohon dari daun dari pohon tersebut sembuh. Kenapa sekarang tak sembuh, malah tambah sakit? Apa kata Allah? Musa, ketahuilah Musa, pohon tersebut, daun tersebut hanya perantara, yang menyembuhkan adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan. Kadang-kadang ada orang begini, yang terlalu ekstrim ya, yang terlalu ekstrim. Kalau sakit, enggak usah ke dukun, sakit tuh ke dokter. Nah, ini juga hati-hati ngomong gini. Betul, sakit ke dokter, betul. Tapi kalau kita yakin yang menyembuhkan penyakit kita dokter, ini juga syirik. Dokter, obat adalah perantara. Dukun, doa adalah perantara. Kadang-kadang kita pergi ke Pak Ustadz kan, Pak Ustadz baca doa, itu juga perantara. Ini saya pernah yang haji kemarin, ini dengan Ustaz Abdullah Sulan, ada beliau. Ada jamaah saya di tenda pada waktu itu di Mina. Ketika di Mina, ini suaminya sakit keras Bapak Ibu. Sakit. Udah demam tinggi, sangat keras, sakit keras. Ya. Akhirnya ketika tidur, istrinya mimpi. Mimpi disuruh minta air ke saya. Ketika istrinya bangun, suami tengah sakit keras nih. Ya. Istrinya pergi ke saya, Ustaz, saya ini tak pernah diminta air kena orang ya. Tiba-tiba ada jamaah kita minta air. Ustaz, saya mimpi. Dalam mimpi saya ada suara katanya suruh minta air Pak Ustaz. Nanti suruh minumkan suami saya. Iyalah saya baca-baca lah yang saya bisa kan. Baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu saya bacakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Biar nyenyak tidur. Ya saya bacakan sholawat, baca apa yang saya pandai ya. Nah, akhirnya saya beres, diminumkan, baca sholawat, saya usapkan airnya dari muka sampai bawah. Masya Allah. Ini pas tanya, aduh Ustaz Abdullah Sulan. Ya Allah semua yang menyembuhkan ya. Alhamdulillah dapat setengah jam segar Bapak Ibu, segar. Ya. Kata istrinya, alhamdulillah Pak Ustaz, makasih Pak Ustaz. Bu, itu hanya perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ya sembuh. Gara-gara itu akhirnya tenda sebelah dengar berita banyak minta air ke saya. Bawa air semua. Udah. Sampailah sekarang nih banyak orang minta air. Tapi ingat, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama namanya ulama Dunnun. Dipanggil Dunnun. Kecil kalau bahasa Pontianak Ustadz Non. Pak Ustadz Non. Namanya bukan Non. Cuma beliau ini dipanggil Ustadz Non. Kenapa dipanggil Ustadz Non? Kalau ada orang sakit pergi ke beliau ngambil piring, ditulis huruf Nun. Tahu huruf Nun? Nih ada titik, tulis baik titik. Lalu beri air, dihapus tulisan Nun, diminumkan ke pasien, sembuh. Terkenallah Ustadz ini, Ustadz Nun. Ini dalam kitab ceritanya dulu dia. Suatu hari Ustadz Nun nih ada acara undangan agak jauh, bilang ke anaknya, "Nak, aku nih diundang kampung sana jauh. Ya, kau jaga di rumah." Siapa? Berangkatlah Pak Ustadz Non dengan istrinya. Udah berangkat, tiba-tiba ada pasien datang. "Nah, assalamualaikum, ada bapak ke? Pak Ustadz Non ada?" "Tak ada Pak Ustadz Non." Undangan." "Ngapa emangnya Bu?" "Saya sakit nak minta obat." Tunggulah tenang. Gampang bah, kata dia kan. Saya pun pandai enggak. Siapa tak pandai cuma nulis huruf Non. Diambil pulpen tinta, tulis huruf Non, beri air, dihapus-hapus, minumkan. Bukan tambah sembuh, akhir meninggal orang. Datang. Setelah itu datang bapaknya. "Kenapa pula ini orang tamu sekarang nih?" "Saya ikut bapak, Pak. Tadi di sini tak terlalu parah, mas sakit. Tiba-tiba tambah parah pula." "Kau beri obat apa?" "Kayak bapak lah. Saya tulis Non, beri air, saya gosok, saya hapus, saya minumkan." Apa kata Ustadz Non tadi? "Nah, bukan masalah tulisannya nak, tapi tergantung orangnya.
Diterima apa enggak oleh Allah tergantung orangnya, dekat enggak dia pada Allah, rajin enggak dia berzikir, bukan tergantung tulisannya. Kayak dokter-dokter Bu, ilmunya sama. Ada dokter kan ilmunya sama, spesialis sakit gigi. Contohnya dokter Heru, spesialis sakit gigi. Kandungan, dokter Allah Haidir. Ya, dokter lulusannya sama, nilainya sama, tapi ngapa pasiennya tak sama ramai? Ayo, ngapa tak sama ramai? Ilmunya sama, obatnya sama. Kenapa? Karena bisa jadi dokter itu oleh Allah diberi kelebihan karena dia rajin sedekah, rajin berzikir, rajin sholat, oleh Allah diberi kelebihan. Tapi ingat, semua tersebut kembali kepada Allah. Itu hanya perantara, yang menyembuhkan dan mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti Bapak Ibu semua. Kita ini kan berdoa di depan Ka'bah. Berdoa di depan Ka'bah. Ingat, kita bukan minta kepada Ka'bah. Kita berdoa minta kepada pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Makanya salah kalau kita nanti juga kita berkunjung ke makam Rasulullah. Tidak boleh kita ngomong gini, Nabi, ya Nabi, berilah saya duit, Nabi, sehatkan saya. Salah. Bukan doa ke Nabi, doanya kepada Allah. Cuma perantaraan Nabi. Nabi, doakan saya kepada Allah, Nabi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit saya. Kenapa kita perlu berperantara kepada Nabi? Ngapa kita tidak langsung jak Ustaz? Apa pula kita minta doa berperantara kepada Nabi? Tidak langsung jak kepada Allah Pak Ustaz. Kita kalau langsung doa pada Allah, kita ni siapa? Kita banyak dosa tu utang Bu, utang. Ketika kita doa, ya Allah, panjangkan umur saya. Kata Allah, siapa kau? Tak malu ke kau? Semalam kau baru buat maksiat. Semalam kau baru berzina, semalam kau baru narkoba, semalam kau baru berjudi. Bukan kau minta maaf, malah minta kesehatan, minta ini, minta maaf jangan ada. Caranya bagaimana? Kita berperantara dengan kekasih Allah, dengan Nabi Muhammad. Nabi doakan saya pada Allah. Akhirnya Nabi sampaikan kepada Allah. Lalu Allah melihat, oh Masya Allah, sebenarnya aku tak terima doa kau banyak dosa, tapi yang minta di kekasihku, aku terima. Kayak begini Bapak Ibu, kita nak pergi berkunjung ngadap Pak Presiden Jokowi. Kita tak pakai perantara, tiba-tiba terbang dari Pontianak Jakarta nyampe Istana Negara. Itu kan 3 lapis, 4 lapis tuh penjagaan. Baru lapis pertama ditanya kena pas pampres tuh ya, polisi yang jaga kantor presiden. Pak, mau kemana? Mau ketemu Pak Presiden. Siapa Pak? Saya orang Pontianak. Ada perlu apa? Ya ada perlulah saya mau silaturahmi. Tak mungkin diterima. Siapa kau nih? Caranya bagaimana biar kita bisa ketemu Presiden Jokowi? Kita harus dekat dengan orang-orang yang dicintai, yang dekat dengan Pak Presiden Jokowi. Contohnya kita berkawan dengan anaknya, berkawan dengan menterinya, berkawan dengan anggota Dewan RI. Baru kita bisa tembus. Begitu pula doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langsung minta kepada Allah, siapa kau? Dosa banyak tak tahu malu. Dengan apa kita minta? Dengan berperantara kepada kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lanjutan syahadat tersebut, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca sholawat kepada Nabi. Kemarin hari Jumat ya Pak. Dibanding hari biasa lebih besar pahalanya baca sholawat di hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat. Sampai-sampai saking mulia hari Jumat, malam Jumat, Nabi bersabda begini, man mata yaumal jum'ati aw lailataha amina min adzabil qabr. Yang artinya barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka dia aman dari siksa kubur. Kata ulama, kalau udah aman dari siksa kubur, dia aman dari siksa neraka. Tidak sembarang orang meninggal hari Jumat. Saya punya tetangga, mungkin kenal Ustaz Usman Ghalibi, ketua Masjid Al-Falah. Itu termasuk guru saya, beliau Ustaz Usman Ghalibi. Beliau setelah khutbah Jumat, hari Jumat nih, setelah khutbah Jumat turun, sholat sunnah, bantu jamaah ngitung duit masjid, meninggal di masjid hari Jumat. Oh Pak Ustaz, saya punya kawan preman, tiap hari kerja mabuk Pak Ustaz, dia meninggal malam Jumat Pak Ustaz. Apakah aman dari sisi kubur? Aman. Nabi mengatakan siapa aja orangnya meninggal malam Jumat, meninggal hari Jumat, aman dari sisi kubur. Dia kan preman Pak Ustaz. Mana kita tahu, bisa jadi walaupun dia preman, mungkin dia ahli sedekah,
Mungkin dia suka bantu janda-janda, anak yatim, fakir miskin. Coba kita ya nggak tahu. Dia suka nolong orang. Makanya kita tidak usah berburuk sangka. Jangan kita mengatakan, Pak Ustaz, saya ini pasti masuk surga. Namun lah, Bapak pasti yakin masuk surga? Saya 5 waktu ke masjid pasti masuk surga. Belum tentu. Kita ngomong gitu jak dosa. Itu bahasa Arabnya ujub. Ujub itu artinya apa? Membanggakan diri sendiri. Tak boleh. Contoh, kita bangun jam 3 subuh tadi ya. Allahu Akbar, solat tahajud. Lalu hati kita ngomong, sekomplek nih cuma aku kayaknya yang bangun jam 3 subuh, yang lain tidur. Dosa. Tidak boleh Bapak Ibu, itu namanya ujub. Membanggakan diri sendiri tidak boleh. Yang boleh memuji orang lain. Muji diri sendiri tak boleh. Ada sebuah cerita dia. Tidak apa isi cerita, mau cerita ke? Ayo, cerita ulama nih ya, cerita yang bagus. Jadi ada seorang ulama. Beliau ini punya seorang putra mondok lama. Ini ulama sekaligus raja Bapak Ibu. Ulama, raja kaya. Putranya mondok udah 10 tahun. Dan si raja yang ulama ini udah tua dah. Dia punya anak 1 aja. Lalu dia panggil anaknya 10 tahun. Nak, abah ini udah tua dah. Coba kau, abah pingin kau, ini bapaknya ini mau ngetes dia. Berhasil enggak 10 tahun mondok. Sekarang kau keluar dari istana ini, tolong kau carikan bawa ke abah makhluk yang lebih hina. Carikan abah makhluk yang lebih hina dari kau. Yang lebih hina dari kau. Siapa? Berangkat dia. Ketika jalan keluar istana dengan prajuritnya, beberapa pengawal, ya anak raja sekaligus ulama. Di tengah jalan ketemu dengan seekor anjing. Anjing Bapak Ibu. Udahlah anjing, kurap, buta, pencang, bau. Apa kata si anak raja tadi yang mondok 10 tahun? Berarti ini makhluk anjing ini lebih hina dari aku. Dia udahlah anjing, najis berat, udahlah bau, korengan, buta, pencang. Sedangkan aku, kata dia, aku anak raja. Aku mondok 10 tahun, alim pintar, kaya, putra mahkota. Berarti aku lebih hina dari anjing ini. Pengawal, bawa anjing. Kita bawa ke abah, bahwa aku udah berhasil menemukan makhluk yang lebih hina dari diriku. Dibawa ke istana. Belum nyampe istana, baru nyampe pagar, ngomong hati kecilnya, astagfirullahaladzim. Anjing ini hewan. Hewan kalau mati jadi tanah, ndak ada pertanyaan. Ndak ada anjing mati itu nanti di akhirat ditanya, ndak ada. Jing, kena malaikat tanya, jing kau sholat ke jing? Ndak ada. Jing kau udah haji berapa kali jing? Ndak ada. Anjing mati jadi tanah. Sedangkan aku, kata si pangeran nih, aku manusia. Kalau aku mati, nanti di akhirat oleh Allah ditanya. Walaupun kita yang haji Pak, nanti di akhirat ditanya oleh Allah, Pak Haji, kau udah haji ke? Udah. Siapa pembimbing kau? Ustaz Sahrukan. Dapat duit dari mana kau haji itu? Dapat duit dari mana? Itu ngumpulkan hasil korupsi. Neraka Pak Haji. Ngeri Pak, ditanya oleh Allah. Yang dulu kita kerja itu ditanya di akhirat. Akhirnya apa kata putra pangeran? Nggak, berarti aku lebih hina dari anjing ini. Dibuang anjing tersebut, diusir. Jalan lagi ketemu dengan seorang pelacur. Mohon maaf, dengan seorang pelacur. Dia bilang, kalau ini udah jelas. Pelacur ini lebih hina dari diriku. Karena dia melakukan dosa besar paling besar. Dosa besar nomor 3 paling besar. Dosa itu paling besar nomor 1, syirik atau murtad, keluar dari agama Islam. Itu dosa besar nomor 1. Dosa besar nomor 2, bunuh orang. Dosa besar nomor 3, berzina. Dosa besar nomor 4, narkoba. Berarti ini pelacur lebih besar, lebih hina dari aku. Dia udah buat dosa besar nomor 3. Aku dosa yang nomor 4 aku tak pernah. Ini dosa nomor 3. Berarti dia lebih hina dari diriku. Pengawal, tangkap dia, bawa ayo ke Abah, bahwa kita telah berhasil menemukan makhluk yang lebih hina dari diriku. Bawa nyampe di depan pintu istana, berkata lagi hati kecilnya, astagfirullahaladzim. Ini pelacur. Kalau dia bertobat oleh Allah, diterima tobat, masuk surga. Sedangkan aku udah ujub, lebih merasa mulia dari diri dia. Kalau Allah langsung cabut nyawa aku, tak sempat bertobat, neraka tempat aku. Dilepas. Ada cerita, Nabi Muhammad cerita Bapak Ibu dalam sebuah hadis, pernah dengar mungkin, pelacur masuk surga, ada tak?
Nah, itu dalam hadis cerita itu. Jadi suatu hari ada pelacur nih. Pelacur balik dari melacurkan diri. Di Pontianak ini banyak bu, Pak, tempat pelacur. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah ceramah di Gunung Ambawang. Gunung Ambawang tuh haul dari putra Raja Kubu. Saya dijemput oleh panitia malam, lama, ada sekitar 8 tahun yang lalu gitu. Nyebrang dari apa namanya tuh, Rasau situ nyebrang. Nah, setelah balik selesai acara jam 12 malam. Akhirnya kena panitia, Pak Ustaz, sebelum balik kita jalan-jalan dulu yuk. Nak kemana malam ini? Ayolah Pak Ustaz, untuk bahan dakwah Pak, biar Pak Ustaz tahu. Ayolah. Tapi songkok buka Pak Ustaz. Kenapa pula? Buka aja. Ikutlah saya dibuka songkok, semuanya buka songkok. Akhirnya lama-lama masuk di satu tempat Bapak Ibu, kayak hutan. Jalannya besarnya kurang lebih 2 depah. Dari batu-batu jalannya. Nyampe separuh jalan, ditutup jalan pakai apa tuh yang kayu diangkat-angkat diulur-ulur tuh. Apa namanya? Diadang jalan pakai kayu, nanti kalau mau lewat mobil diulur gitu, ada masuk. Portal. Nah, ketika mau masuk ditahan, suruh ada preman situ, suruh bayar 20.000, bayar ini panitia, baru dibuka, masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, padahal hutan, lama ada rumah di dalam. Rumah sekitar 30 sampai 40 butik rumah, ada nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan rumah tersebut ramai orang, kelap-kelip, ada laki-laki, perempuan, lampu disko, musik-musik, perempuan pakai rok pendek, bangku-bangku, macam-macam lah situ. Saya heran, ini tempat apa namanya? Inilah Pak Ustadz yang disebut bintang emas. Apa itu bintang emas? Saya tak tahu. Bintang emas itu Pak Ustadz, dulu dia mondok di sana di Brunei, Parik Nanas. Nah, alumni pondok sana diusir, pindah ke pondok bintang emas. Akhirnya ketika mobil ngerem di depan, ya dibuka kaca tak pakai songkok, banyak perempuan pergi ke kita. Bang ngamar yuk bang. Astagfirullah, saya bilang kepada dia, cepat putar balik, nanti ada tsunami habis kau ni, cepat putar balik. Ini bukti. Nah, kemarin saya ceramah baru saja seminggu yang lalu ceramah di Sungai Dungun, Terentang. Saya tanya warga sekitar situ, masih buka? Apa udah tutup? Tambah ramai Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya ketemu dengan pejabat-pejabat daerah situ. Kalau saya ceramah, saya beritahu ini tugas ente. Kalau saya ini penceramah hanya menyampaikan, ente bubarkan pun bisa. Sampai sekarang tidak dibubarkan. Usaha jauh-jauh lagi di kota Pontianak. Saya biasa balik ceramah Bapak Ibu. Ini habis duhur saya ceramah di Parit Keladi. Kalau ceramah malam, apalagi ceramah ke Singkawang, baru nyampe di daerah Tanjung Pura tuh jam 2 siang, jam 2 malam baru nyampe. Ya, ketika dia lewat di depan Hotel Mahkota. Ya, di Hotel Mahkota tuh saya sengaja suruh satri yang nyopirkan saya belok depan Hotel Mahkota. Lewat di situ, ya Allah, depan Hotel Mahkota. Kalau jam 2 malam, dak jaya coba cek sendiri. Jam 2 malam bejijir perempuan di situ, Bu. Bejijir. Ya. Lewat lagi saya lari, nyampe di Gertak 1, hampir nyampe rumah saya. Di Gertak 1 depan pom bensin. Bejijir lagi di depan pom bensin itu Gertak 1. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Wanita jadi-jadian. Siang Yanto, malam Yanti. Sampai sekarang. Akhirnya si pelacur tersebut yang diceritakan dalam hadis Nabi balik melacurkan diri. Ya, ngelihat di pinggir kolam sumur itu ada anjing kehausan. Nak minum. Kalau di sini kan kita gali tanah 2 kilan keluar air. Ya, saya masih ingat masih kecil-kecil kalau saya nak nangkap ikan di parit-parit itu ikan selawang, ikan Amerika, gendang gendis, ikan bodoh-bodoh, ikan betutu kan. Kita nangkap, kita buat zaman dulu mana punya akuarium. Akuarium itu anak orang kaya zaman dulu. Akuarium kita tanah lah tuh. Gali segini, Pak ya, ingat Pak ya, segini. Gali segini ada keluar air. Biarlah ikan tutup pakai daun pisang. Tiap hari beri makan. Akuarium buat tadi. Tapi Masya Allah, ya meriah Bu ya. Masih kita kecil-kecil Bu ya. Mainan kita paling kelayang Pak, main guli, main cakal lele, main kejar tulas, kejar benteng, main tapuk pipit, tapuk kaleng, ibu-ibu tuh main boneka-bonekaan, masak-masak, ada lagi main apa tuh Bu namanya tuh, yang main rinso, pakai getah, sepinggang keloncat, di kuping keloncat, sekilan 2 kilan keloncat, ujung-ujung suka kencing, dipanggil racing, raja kencing. Meriah Pak ya.
Sekarang anak kita, ya Allah anak kita, mana ada mainan? Ada satu mainan anak kita, saya sebut setan. Mainan ini saya sebut setan. Setan zaman dulu dibacakan ayat kursi lari. Tapi setan ini jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi tidak lari. Dipiara nih setan. Mana setannya? Mohon maaf nih setan nih. Betul Pak? Ini perusahaan anak kita Bapak Ibu. Gara-gara setan ini suami istri bercerai. Gara-gara setan ini istri atau suami selingkuh. Gara-gara setan HP anak berani melawan orang tua. Pak, kalau bapak punya istri, malam-malam main HP, udah mulai mojok-mojok ketawa-ketawa sendiri Pak, senyum-senyum sendiri, itu ada setannya Pak. Begitu pula ibu Bu, ibu suaminya HP-nya udah mulai dikunci, ibu pun tak tahu harus pakai sidik jari dia. Hati-hati, itu biasa ada setannya. Saya punya anak 4. Ya, semuanya di Ustaz Abdul Wasulan, paman saya ini ngajar di tempat saya. Juga Ustaz Holili itu ngajar di pesantren saya. Anak saya 4-4-nya semuanya tak boleh pegang HP. Anak saya 4 perempuan semua Bu. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki ya. Ya, kalau anak banyak istri 1 aja Pak. Betul lah Bu. Istri 1 aja, jangan hanya 1 aja. 1 di Pontianak, 1 di Mempawah, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang. Sebanyak-banyak 1 aja. Saya pernah nanya istri saya Bu yang namanya Sahrini. Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab Bu, cuma tangannya begini. Tak berani saya ngeri. Jadi anak saya ini 4, anak pertama kelas 3 SMP. Ya, alhamdulillah kemarin baru wisuda 5 juz Al-Quran. Ya, anak saya pertama ini. Protes ya, anak saya pertama. Bapak, limadha ukti ma'amsid jawal, ma'andal ayla kulli tamsid jawal. Saya semua dengan 4 anak saya bahasa Arab Bapak itu. Yang artinya gini, Bapak, ngapa saya ini tak boleh pegang HP? Sedangkan sepupu-sepupu tetangga keluarga punya HP semua. Saya ini udah kelas 3 SMP Pak. Saya bilang enggak ada. Ukti enggak boleh, saya panggil ukti, enggak ada megang HP. Kapan ukti bilang boleh pegang HP Pak? Nanti kalau udah kawin, kata suaminya saya terima nikahnya, Bapak dengan mas kawin, umpamanya kontan, selesai akad nikah, Bapak pinjam ke suaminya, minjam dulu sebentar, mau dibawa ke konter HP, sila pilih. Masih lama, iya tak apa-apa. Tidak apa-apa, sampai saya diprotes oleh tetangga, oleh keluarga. Kejam kau ni, anak kau tak ada dibeli HP. Tak ada apa-apa, alhamdulillah udah hafal 6 juz. Kalau dibeli HP, jangankan 6 juz, setengah juz yang belum tentu. Bukan apa sebelumnya salah. Anak umur SMP belum waktu pegang HP. Kalau SMA masih mending lah. Makanya benteng terakhir bagi anak kita di zaman yang udah rusak ini sisa 1. Didik mereka dengan pendidikan agama, masukkan ke pondok pesantren. Akhirnya karena melihat anjing itu aus, kolam kalau di Mekah, saya dulu mondok di sana ya, di Arab, itu kolam baru gali paling tetek lah, kolam sana 10 meter, paling tetek, itu baru keluar air 10 meter. Rata-rata tuh 20 meter, kayak di Jawa. Dulu saya mondok di Dalwah, itu di Jawa tuh kan, ya Allah kolamnya sampai 20 meter. Makanya di Jawa tak ada hujan 6 bulan, tuh biasa, orang Jawa tuh biasa. Nggak hujan 1 tahun, nggak terlalu, biasa. Kemarin tuh yang saya pergi ke Dalwah dengan Ustaz Abdul Wasulan dengan Ustaz Dalili, ada acara alumni Dalwah. Saya nanya, udah 8 bulan tak ada hujan? 8 bulan. Biasa ya orang Jawa. Pontianak tak hujan 2 bulan, banyak yang mati dah kena pencret, muntabir. Kayak sampai 8 bulan. Kena ispa. Nah, di Mekah begitu, di Arab. Kan akhirnya anjing tak bisa minum terlalu dalam. Si pelacur ini nariklah ember. Narik tali, rupa tali putus, ember tak ember. Turun dia pakai tali, dibuka sesuatu, diambil air, diminumkan ke anjing sampai beberapa kali. Balik ke rumah, si pelacur lama-lama sakit, meninggal dunia. Meninggal dunia, ada ulama pada zaman itu mimpi. Di dalam mimpinya si pelacur masuk surga, Bapak Ibu. Bertanya si ulama, Cur, ya enggak, saya pun tak tahu namanya, panggil lah, Cur, kau kok bisa masuk surga, Cur? Saya tak tahu namanya ya, masa dipanggil Bu Siti kan. Ngapa kau bisa masuk surga? Kau kerja kau pelacur. Ngapa lah bisa masuk surga kau? Amalan apa yang Allah terima? Kata si pelacur, memang aku ini suka buat dosa besar. Alhamdulillah ada amalan yang terima. Apa? Aku beri minum anjing.
Gara-gara aku beri minum anjing, dan pada waktu aku sakit keras aku langsung bertobat menangis kepada Allah. Allah ampuni dosaku. Dan gara-gara berkah dari minum anjing tersebut, Allah ampuni dosaku. Allah masukkan aku dalam surga. Jadi akhirnya kata anak pangeran tadi, anak raja tadi, udah berarti si pelacur ini lebih mulia dari diriku. Dilepas pelacur tersebut. Akhirnya dia balik tangan kosong. Nyampe ke raja, ke abahnya. Abahnya nanya, "Kenapa pula kau tangan kosong? Tak dapat ke makhluk yang lebih dari diri kau?" Apa kata dia? "Abah, di dunia tidak ada makhluk yang lebih hina dari diri saya. Pokoknya di dunia manusia yang paling hina di dunia adalah saya. Bahkan dari anjing sekalipun saya lebih hina dari anjing." Apa kata abahnya? "Nah, kalau gitu kau udah berhasil mondok. Silahkan kau gantikan pesantren ini, kerajaan ini." Artinya bagaimana? Jangan kita merasa lebih baik dari orang. Lebih bagus kita merasa lebih hina dari orang, tak apa-apa. Enggak apa-apa kita hina di hadapan manusia. Yang penting kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua, apa Bapak Ibu yang kedua? Mengerjakan sholat. Sekarang udah masuk Isra Mi'raj. Kemarin puasa. Kemarin itu sebenarnya awal Rajab itu sunnah puasa Bapak Ibu. Alhamdulillah santri saya kemarin semuanya harus puasa ya. Sampai-sampai semalam kemarin nih Sabtu kemarin saya manasik dengan Sabtu Rasulullah. Panas-panas manasik teori langsung praktik di asrama haji. Ya. Tengah puasa kayak panas. Alhamdulillah. Sekarang enggak puasa hari kedua. Itu kalau siapa yang puasa kemarin itu 1 hari puasa awal Rajab sama dengan puasa setahun pahalanya. Di bulan Rajab ini masuk tanggal 2 bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa penting. Jatuh pada tanggal 27 Rajab. Disebut peristiwa apa itu? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini kalau kita ceritakan Isra Mi'raj jauh Bapak panjang ya. Panjang. Kita ambil intinya ya. Jadi Isra Mi'raj intinya Nabi Muhammad ini menghadap kepada Allah. Ketika Nabi menghadap kepada Allah, oleh Allah diberi oleh-oleh 50 kali solat sehari semalam. Bukan 5 waktu ya, 50 waktu. Turun Nabi Muhammad ke bawah ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, "Muhammad, kau dapat oleh-oleh apa dari Allah untuk umat kau?" "Aku diberi oleh-oleh 50 kali solat." Apa kata Nabi Musa? "Muhammad, umat kau tak mungkin kuat, minta diskon." Naik lagi Nabi Muhammad minta diskon pada Allah, didiskon 45. Turun ketemu lagi, "Tak mungkin kuat 45 Muhammad, umat aku yang besar-besar, umat kau kecil-kecil." Nabi dulu tuh Bapak Ibu besar-besar. Saya duduk di Yaman, itu makam Nabi Hud. Makam Nabi Hud tuh saya kan biasa ziarah ke makam Nabi Hud. Panjangnya 15 meter makamnya. Ada Nabi di Yaman tuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis panjang makamnya mungkin ada 10 meter. Jadi kata Nabi Musa, "Umat kau tak mungkin kuat, umat aku yang besar-besar tak kuat. Apa yang lagi umat kau ketu-ketu umat kau nih. Kayak gitu diketu-ketu paling 1,5 meter gitu nih. Tak mungkin kuat, minta diskon lagi. Minta diskon 40. Ya terus sampailah 5 pun disuruh minta diskon lagi. Apa kata Nabi Muhammad? "Enggak malu aku. Minta diskon." Ini ada pelajaran. Artinya gimana? Kalau ada orang baik ke kita, jangan sering dibegikan, pandai malu. Ini kadang-kadang ada orang baik kita ya. Kita ada kawan kita nih sama-sama jemaah haji ya. Makanya nanti selesai haji, mudah-mudahan selesai panjang umur sampai balik jadi haji mabrur ya. Jangan kita bubarkan grup kita di Bapak ya. Kalau bisa sebulan sekali kita ada apa tuh? Arisan haji atau ketemu. Di kadang-kadang ada kawan kita yang haji ini kan kadang-kadang ada pengusaha nih, kayak saya kemarin bulan lalu saya bawa bos Puring Jaya. Puring Jaya. Ini tanggal 25 Januari saya bawa lagi anak buah Puring Jaya 2 orang. Mentang-mentang kita punya kawan bos kasih kan, anggaplah bos Maite, ya. Pergi tiap hari kita makan gratis. Jangan, harus tahu malu. Mentang-mentang kawan akrab makan gratis, ya. Saya kadang-kadang kalau ada jamaah haji itu kan ada yang jual apam pinang, jamaah aja sama saya dulu, jamaah umroh, ada punya rumah makan. Ketika saya beli gratis, itu saya tak mau pergi aja. Saya dengan istri saya pergi kan makan di satu rumah makan namanya. Termasuk Puring Jaya. Kalau ada bosnya tuh, Bang Agus tuh, enggak bayar tuh gratis. Kata istri saya, bah, enak nih bah. Besok kita pergi lagi. Tak ada, aku malu aku. Nanti tahun depan baru.
Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau tidak mau lagi, udah dapat 5, disuruh minta diskon, tidak mau. Dibawalah 5 waktu sehari semalam itu kepada kita oleh-olehnya. Bayangkan 5 waktunya banyak tak sholat. Apa? 50 waktu. Bukti bahwa banyak orang tak sholat, buktinya. Sholat 5 waktu di sini. Siapa jamaah Masjid Al-Jariyah? Ada jamaahnya enggak sini? Ya, enggak ada ya. Itu ketuanya kawan saya Pak Haji Syukur tuh yang haji tahun 2018, ketua masjid. Ayo, kalau sholat 5 waktu, masjid penuh tak? Ada tak? Ada yang penuh tiap 5 waktu. Ada tak penuh? Tak ada, paling Jumat ya. Padahal andaikan orang dekat-dekat masjid semuanya, laki-laki, perempuan, besar, kecil, sholat di masjid tersebut, muat tak? Tak mungkin muat. Lebih ramai kafe daripada masjid. Tak percaya tadi malam apa? Tadi malam Ahad, malam Minggu. Jangan ngomong Minggu ya. Minggu itu bukan bahasa kita. Kita orang Islam. Biasakan nyebarkan syiar-syiar Islam. Kalau bukan kita orang Islam, siapa? Yang menyebarkan syiar Islam. Biasakan ngomong Ahad. Kecuali kalau ada orang tak tahu. Ada orang nanya, Ahad hari apa? Ahad hari Minggu. Tapi kalau kita tak tahu, ngomong hari Ahad. Tadi malam Ahad atau malam Minggu. Adzan Isya. Lebih ramai masjid apa kafe? Kafe. Kadang maghrib pun tak ada sholat tak di kafe. Siapa mereka? Banyak di antaranya keluarga kita, anak kita, cucu kita, saudara kita. Makanya sholat Bapak Ibu. Ini kebetulan masuk Isra Mi'raj ini. Apa kata Allah dalam Quran? Fawail a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat kata Allah masuk neraka. Bayangkan, yang 5 waktu ke masjid, Bapak Ibu yang rajin masjid, masuk neraka. Kenapa pula saya masuk neraka, Ustaz? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang yang lalai dalam sholatnya. Contoh tanda-tanda orang lalai. Dia sholat tapi masuk neraka. Contoh, azan zuhur jam 12. Sholat nanti jalan jam 1. Udah nyampe jam 1 nanti jalan jam 2. Nanti jalan jam setengah 3. Ujung-ujungnya waktu sholat hampir sisa 5 menit, baru dia sholat. Walaupun sholat dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mundur waktu. Yang kedua, orang sholat tapi tetap masuk neraka. Siapa? Sholatnya tak ada ikhlas. Sholat bukan ingin mendapat pahala dan ridho dari Allah. Sholat ingin dipuji oleh manusia. Wah, kalau sholat di depan mertua, apalagi pengantin baru, calon mertua sholat, Allahu Akbar, lama, takbirnya lama, sujudnya lama. Contohlah kalau sholat di masjid, sholat sunnah di masjid nih, depan orang, Bismillahirrahmanirrahim, pelan. Sholat sunnah di rumah semenit selesai. Sholatnya tak ikhlas. Sholat ini gimana sholatnya oleh Allah akan diterima? Sholat ngayal kemana-mana. Saya mau tanya Bu, bentar lagi bulan puasa, mudah-mudahan semua saya panjang umur ya. Bu, banyak orang percaya tak? Orang bulan puasa nih sholat asar, sholat sambil numis kangkung, percaya tak? Apa kayak sholat asar tuh ibu-ibu Pak? Nih sholat nih sambil numis kangkung ya, sholat asar. Allahu Akbar. Nanti buka puasa sayur sawi ke sayur kangkung ya. Allahu Akbar. Oh enak sayur kangkung. Sami Allah liman hamidah. Direbus ke ditumis ya. Allahu Akbar. Oh tumis campur belacan sikit enak. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tumis kangkung. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan terima? Sholatnya bukan ingat Allah, tapi ingat yang lain. Itulah Bapak Ibu faedahnya kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri di rumah, khusyuk. Apa tuh khusyuk? Tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah, pahalanya 1. Sedangkan kita sholat tak pernah ingat Allah, ingat paling sebentar. Udah itu ingat kemana-mana ngayal. Kalau kita sholat sendiri tak terima sholat kita. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid atau di rumah dengan anak istri, sholat berjamaah, imamnya tak ada khusyuk, makmumnya tak ada khusyuk, tetap dapat pahala 27 derajat. Kenapa? Karena berkah dari sholat berjamaah. Makanya usahakan sholat berjamaah. Sekarang udah mulai latihan nih. Sholat berjamaah di masjid-masjid jalan kaki. Kata Ustaz Abdul Sulan, ya kemarin pondokan saya di Mina nomor 12. Jalan kaki ini tak ada bis ya.
Kalau kita nak lontar 3 jumrah tuh, jalan kaki dari tenda kita sampai ke jumrah itu kurang lebih 1 jam. Jalannya tengah malam, jam 1 malam jalannya. Kadang jam 2 malam. Harus betul-betul latihan. Yang biasa ke masjid pakai motor, kadang-kadang kan gitu kan malas Pak. Dekat Pak masjid 1 meter, masih ya pakai motor. Latihan, simpan motor. Simpan museum motor. Kalau ke pasar Bu, pasar nak belanja ibu-ibu, jarak sekilo, setengah kilo, jalan dong latihan. Karena nanti jarak kita bisa 3 kilo sampai 4 kilo. Kan ala bisa karena biasa, tapi jangan takut, jangan kena penyakit asam urat, kolesterol. Kayak saya takut, jangan dah. Insya Allah banyak jamaah saya yang saya sering umrah, haji, banyak jamaah yang asalnya tidak kuat, ketika sampai sana ya dengan niat yang kuat, tempat yang mulia berkah, alhamdulillah sehat semuanya jalan. Bahkan saya pernah jamaah tuh nenek jalan udah bungkuk sampai sini, nek udahlah nek, tak usah lempar, diwakilkan boleh. Kalau udah gak sehat diwakilkan boleh nek. Tak ada Pak Ustaz, saya kuat, bungkuk udah jalannya, megang tongkat, jalan nyampe, pepe lagi, masya Allah. Sampai yang sehat-sehat kadang Pak Ustaz ngerem loh Pak Ustaz, ngerem istirahat loh 4 menit bapak-bapak kasih tuh sama gitu sama ya. Nah, jadi kuncinya sholat Bapak Ibu. Yang ketiga, kita tidak usah perpanjang nanti karena yang panjang nomor 5. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Nah, bentar lagi bulan puasa nih Pak Bu, di dalam kitab boleh perempuan tidak puasa kalau datang bulan, betul lah Bu? Kayak nanti ibu kalau datang bulan tidak boleh tawaf, karena syaratnya tawaf harus suci dari hadas besar, harus punya wudhu. Ya, kalau batal wudhu atau datang bulan tidak boleh tawaf, nunggu suci loh. Makanya nanti kalau haji bawa obat-obatan pemberhenti darah. Di Mekah tuh ada yang terkenal di sana, masya Allah khasiatnya bagus, namanya Primulut. Di sini juga ada Primulut, tapi Primulut Mekah tuh beda. Harganya di sana sekitar 30 rial, agak mahal. Satu keping isi 10, 100 berarti duit kita 120 ribu. Nah, juga obat-obatan yang Bapak mungkin sesak napas, cocok obat apa bawa Pak? Bawanya lebih kan? Bukan apa di sana, naudzubillah, obat mahal. Saya pernah umroh bawa polisi, suaminya polisi, istrinya polisi, anaknya umur 6 tahun ikut gak? Anaknya batuk-batuk biasa Bapak, orang kaya kan, pangkat tinggi beliau nih. Batuk-batuk, Ustaz, antar saya ke apotek yuk. Untuk apa Pak? Anak saya batuk-batuk. Udahlah, batuk-batuk biarlah, nanti sembuh seorang Pak. Sini mahal obat. Tak apa Pak Ustaz, antar aja yuk. Saya antarlah. Cuma 3 macam obat. Berapa Pak Bu? Saya breakdownnya. Berapa tuh Pak Ustaz duit dia? Ini 1,5 juta. 3 macam obat. Saya bilang ke polisi, kalau anak saya batuk Pak, saya beri kecap dan jeruk. Sembuh dah, beri kecap, beri jeruk. Ya orang kaya banyak duit. Nah, cuma kan daripada 1,5 juta untuk obat batuk, bagus kita belikan kurma kan, belikan coklat. Makanya bawa obat dari sini Bapak Ibu, ini penting. Tapi kita dapat jatah obat dari pemerintah, dapat. Obat-obat generik itu dapat, kita lengkap obatnya. Cuma kadang-kadang kan tak cocok, bawa yang obat kita yang cocok. Jadi puasa, Bu, jadi perempuan boleh tidak puasa kalau datang bulan. Pertanyaan saya, di bulan puasa ada tak laki-laki datang bulan? Ada tak? Maksudnya laki-laki tak puasa, ada tak? Bu, mulai nanti bulan puasa, kalau ibu punya suami atau anak laki-laki tak puasa, belikan dia softtek Bu. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Kurang ajar laki-laki tak puasa. Alhamdulillah kalau bulan puasa siang-siang tuh Pak, siang-siang jam 12, senang saya. Banyak rumah makan tutup, Bu ya. Alhamdulillah nasi padang tutup, warung bakso tutup, warung sate tutup. Tapi tutup separuh aja. Dilihat di bawah ada kaki. Dibilang hantu jejak ke tanah. Dibilang manusia tak ada kepala. Sekali diangkat Pak Haji Petapuk. Yang keempat, rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat. Zakat ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, zakat fitrah ini beras 2,5 kilo. Kita genapkanlah 3 kilo. Kalau sedekah itu jangan nanggung-nanggung, genapkan. Ya. Yang kedua zakat mal, zakat harta atau disebut zakat mal. Cuma banyak orang sekarang ini yang dikeluarkan bukan zakat mal, yang dikeluarkan zakat mall. Tahu enggak zakat mall?
Kalau dia sekeluarga pergi ke mall, makan di sekeluarga satu mobil nih, bapak, emak, anak, cucu lagi. Kalau udah makan di mall, nanya ke kasir, "Dek, berapa semua, Dek?" 700.000 Pak Haji. Alah, murah ya, murah. Bayar 700.000. Kena hari Jumat, kotak masjid lewat seret, nak masukkan warna merah sampai bergegar tangan. Begini, masuk lagi bergegar-gegar. Kena mall 700.000 santai. Duit 700.000 kalau bawa ke mall besar ke kecil, Bu? Kecil. Tapi kalau 700.000 masuk kotak masjid hari Jumat besar kecil. Mikir kita udah masuk 700.000 kotak masjid tuh. Makanya kata Nabi, orang cerdas kata Nabi, orang yang ingat bekal untuk mati itu orang cerdas. Punya duit ditabung ke masjid, ditabung ke anak yatim, fakir miskin, cerdas. Kalau kita kan nggak ada, punya duit bangun rumah, beli mobil, beli tanah, bangun ruko, itu tidak cerdas. Tanda-tanda orang cerdas kemarin hari Jumat Pak. Jumat kan ada kotak masjid. Kalau masuk warna merah, cerdas. Masuk warna biru, masih cerdas. Tapi kalau masuk warna abu-abu, bodoh bala 2.000. Baik, rukun Islam yang kelima. Ini yang kelima yang akan kita kerjakan, yang kelima. Naik haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Ngapa Allah tak sebut yang naik wajib haji ke Mekah orang kaya? Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya Allah wajibkan haji dan umroh ke Mekah bagi orang yang mampu. Allah tak sebut yang wajib haji umroh orang kaya, tidak. Yang Allah sebut yang wajib haji orang mampu. Kenapa? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji, apalagi orang kaya. Makanya Allah sebut orang mampu, kayak bapak nih. Bapak ini kan mampu bayar pelunasan. Kurang lebih kan kita beli kota pertama kan, beli SIM dulu kan 25 juta. Lunas kan kurang lebih 50 lah semua. Bapak mampu, tapi apakah bapak kaya? Tidak kan? Jadi kalau orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji, apalagi orang kaya. Mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 400-500 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Mampu beli mobil Avanza buka bungkus 250 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Di rumah motor bersusun PCX, NMAX, Vario, Mio, Supra, umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Makanya Bapak Ibu bersyukur, alhamdulillah oleh Allah sekarang udah keluar asetnya, lunaskan. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, usahakan ngutang lah. Memang kalau orang punya utang tak wajib. Bukan apa kita ngutang dulu nanti balik kita kredit lah cicil. Kita tidak tahu umur kita, belum tentu kita sampai akhir. Kalau bapak ibu tak lunas sekarang dicabut, tahun depan baru keluar lagi. Tak lunas lagi dicabut 3 kali, dicoret, ngulang daftar dari awal. Saya daftarkan istri saya. Istri saya udah umroh tahun 2016. 2 tahun lalu saya daftarkan haji. Itu katanya insya Allah 18 tahun lagi. Untung nggak umurnya masih 32. Tambah 18 masih berapa? 50. Kalau udah umur kita 60, tambah 18. Oke lah masih hidup, masih hidup. Tapi kesehatan kan belum tentu. Belum tentu kita nak sehat kayak dulu. Makanya banyak orang sekarang nih Pak yang hendak daftar haji, mereka umroh loh, umroh. Saya tanya, kenapa tidak langsung daftar haji? Umroh loh Pak Ustaz. Yang penting sampai hajat Pak Ustaz. Kita tak tahu umur Pak Ustaz. Tapi kalau ada duit daftar haji. Jadi dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Kata Nabi, barang siapa udah punya duit cukup untuk berangkat haji, tapi dia tak mau berangkat. Apa kata Nabi? Ada orang kadang-kadang alasannya begini, "Pak, ngapa bapak tak haji?" Nah, ini biasa pegawai, mohon maaf ya pegawai negeri biasanya. "Pak, ngapa bapak tak haji?" "Nanti ya Pak Ustaz, nunggu pensiun." Iya, kalau masih hidup. Kalau dipensiunkan kena malaikat penjabut nyawa, nak kemana? Ada geng pengusaha muda. Saya pernah nanya pengusaha muda nih, kawan saya, bos perumahan. Saya ajak, ya Pak Bang, ayo sekarang apa kita udah kaya nih, bos perumahan, mobil masya Allah cantik, rumah cantik, ayo haji yuk. Nggak usah haji yang reguler, haji plus, abang cukup duit yuk. Apa dijawab? "Pak Ustaz, nanti ya Pak Ustaz, saya masih muda.
Nunggu agak tua sikit. Bukan apa Pak Ustaz, nanti saya masih muda datang dari Mekah, masih suka ke diskotik Pak Ustaz, masih suka main perempuan. Nanti ya nunggu agak tua. Iya, bukan begitu. Walaupun kau masih muda, berangkat jalur ke Mekah. Siapa tahu nanti di Mekah oleh Allah dibukakan hati, diberi petunjuk, diberi hidayah hingga jadi Pak Haji muda yang bagus. Ada juga orang tak mau berangkat haji. Ngapa tak mau berangkat haji? Ngeri Pak Ustaz. Saya nonton di TV Pak Ustaz. Itu ada orang ketika dia tawaf. Ya kalau umroh nih enak Bapak Ibu. Yang agak padat tuh umroh bulan Ramadan. Insyaallah saya berangkat lagi bulan Ramadan tanggal 14 Maret. Ya. Yang sakit bulan Ramadan ini agak ramai. Tapi kalau bulan haji berpuluh-puluh kali lipat kayak semut. Ngapa Bapak tidak mau haji? Ngeri Pak Ustaz. Saya nonton di TV itu ada orang ketika tawaf saking ramainya dia tak sengaja terjatuh tak bisa bangun, terinjak-injak, mati dia Pak Ustaz. Makanya saya tak mau haji, takut mati diinjak-injak. Sebenarnya yang pantas mati itu saya Bapak Ibu. Kalau haji, saya dengan suatu wasulan. Ya, saya haji 2 kali, umroh tak tahu berapa puluh kali. Alhamdulillah masih hidup. Apa kita takutkan? Kalau belum waktunya mati, tak ada mungkin mati. Contoh kalau tak jaya, Bapak Ibu ada tak keluarga, tangga, saudara, kenalan, sahabat yang tidak sakit, sehat, tiba-tiba dapat berita meninggal mendadak? Ada tak? Ada kan? Ada tak punya keluarga Bapak Ibu yang sakit 3 tahun, tak ada nggak mati-mati? Ada tak? Nah, belum ajal. Apa kita takutkan? Bahkan kata Nabi Muhammad, nih Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal di Mekah, Madinah, mati syahid, balasannya surga. Apa yang kita takutkan? Kalau belum ajal tak mungkin mati. Contoh yang lebih pantas mati kan saya. Ya, tiap bulan ke Mekah, haji, Ustaz Abdul Wasulan tiap tahun haji. Tak ada gak mati-mati. Bukti dah, karena belum ajal. Makanya jangan takut Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, balik ke Pontianak dalam keadaan mabrur ya, dan melihat anak kita sukses semua, amin. Ada juga ditanya begini, Pak, ini orang Pontianak nih, ngapa ndak haji? Belum ada seru Pak Ustaz kata dia. Ada orang Pontianak, belum ada seru. Kata siapa? Seru dan panggilan udah belum dalam Al-Quran. Sisa satu ya belum, seru dari malaikat maut belum. Macam-macam orang-orang itu Pontianak nih. Ada yang kayak begini nih, Pak, ngapa tak haji? Tak sempat Pak Ustaz. Ngapa tak umroh? Tak sempat, sibuk bisnis Pak Ustaz. Ngapa tak bertobat? Tak sempat. Hati-hati Bapak Ibu ya, malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang udah punya duit cukup untuk haji umroh tapi tak mau berangkat, apa kata Nabi? Fal yamut, mati saja kamu. Nabi keras. Orang yang punya duit, ya saya tak punya duit Ustaz, oke. Bapak tak punya duit, Bapak punya tanah enggak? Ada Ustaz di mana? Di Bunggor. Berapa kapleng? 1 kapleng. Kalau dijual cukup tak untuk haji? Cukup Ustaz, wajib dijual. Kecuali kalau rumah tempat tinggal, aset wajib dijual. Jadi kata Nabi, orang yang punya duit cukup tapi tak mau berangkat haji, falyamut, mati saja kamu, kata Nabi. Nabi yang bilang nih, kalau bahasa Pontianak agak kasar, mati aja kau. Tinggal pilih, insya Yahudian, wa insya Nasranian. Tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasoro. Artinya orang yang punya duit tapi tak mau daftar haji, tak mau berangkat umroh, mati dalam keadaan kafir. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu bersyukur sekarang seatnya udah keluar. Banyak orang sekarang nih nunggu seat. Andaikan sekarang ini berbuat, andaikan Bapak Ibu pelunasannya tidak mau, dijual ke orang lain. Wow, dijual 100 juta direbut oleh orang nih. Makanya kalau Bapak kita tak punya duit, memang tak wajib kalau utang, tapi tak apa-apa usahakan utang. Nanti balik kita cicil, karena kita tak tahu umur kita tahun depan akan nyampe lagi. Baik, mungkin sementara sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu seputar materi tadi atau seputar permasalahan yang agama yang lain. Ya, permasalahan agama silakan dipertanyakan. Sambil santai Bapak Ibu, silakan. Konsumsi kue-kuenya silakan. Mungkin ada pertanyaan? Ibu silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau nanya, intinya gini, apakah kalau masih utang wajib melunaskan haji atau tidak? Ya, memang umpama bapak nih kak, nanti pelunasan kan kurang lebih anggap 25 juta ya. Kita utang udah 100 juta dah, umpama ya utang macam-macam lah. Kalau nambah lagi Pak Ustaz, wajib enggak? Enggak wajib. Enggak wajib kita haji. Kita gagalkan, maaf Pak, saya batal. Insya Allah tahun depan. Enggak apa-apa, enggak wajib, enggak dosa. Tapi bukan apa. Kalau enggak kita lunaskan, kita nunggu setahun. Belum enggak kita tahun depan hidup, atau hidup belum tentu enggak sehat. Enggak apa-apa lah, usahakan. Memang tak wajib kalau punya utang, kita usahakan berutang. Insya Allah datang dari Mekah oleh Allah dilunaskan. Ya. Nabi udah bilang, ada sabda Nabi Pak, orang yang membelanjakan hajinya jalan Allah, haji membelanjakan duitnya ke jalan Allah termasuk haji, pasti Allah ganti berlipat. Kalau tak ada jaya, yuk lihat yang kaya-kaya Pak Haji atau bukan yuk? Rata-rata yang kaya-kaya Pontianak udah haji belum? Haji. Ada tak mereka datang dari Mekah besoknya jual rumah? Ada tak? Ada. Besoknya jual mobil ada. Ada. Kebanyakan apa? Rata-rata datang dari rumah tambah kaya. Pak Haji. Pasti Allah ganti. Bahkan datang dari Mekah sering umroh. Saya ada jamaah nih. Ada jamaah orang Kota Baru. Haji udah 1 kali, umrohnya 12 kali. Dan dia programkan, pokok Pak Ustaz tiap tahun saya harus umroh. Sekali umroh tak alang-alang Bapak Ibu bawa 15 orang. Gratis kena itu. Tak ada tak kaya-kaya amat, tak ada terlalu kaya amat dia. Sedanglah pengusaha sedang lah ya. Karena dia bilang, mikir, Pak Ustaz, pokok duit saya tidak ada lain. Saya bawa ke Mekah terus tiap tahun wajib. Dan dengan saya, karena ada jamaah ni biasa cocok dengan Ustaz Olili. Saya tidak mau Ustaz lain. Yang memimpin saya umroh Ustaz Olili ada. Ada kat jamaah saya tidak mau Ustaz lain. Saya cocok dengan Ustaz Atailah. Yang lain saya tak mau. Ada. Ada cocok dengan Ustaz Abdullah Sulan. Beliau ni 12 kali. Tidak mau lain kecuali saya. Bukan tambah miskin. Makanya jangan takut ya, walaupun berutang ngeri Bapak, karena kita tak tahu porsi kita nanti. Bisa-bisa tahun depan kena pemerintah ada aturan baru, umpama ada aturan baru, yang batal kemarin harus ngulang daftar lagi. Habis sakit gitu. Jadi kalau tak usahakanlah ngutang tak apa-apa ya. Insya Allah Allah ganti. Baik, ada lagi? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan beliau kan digantikan oleh adik almarhum yaitu almarhumah yaitu Kak Rohana. Apakah nanti pahala yang dari Kak Rohana itu ngalir kepada almarhumah yang udah meninggal? Ya, pahalanya tidak dapat. Cuma masalah badal haji tetap. Kayak gini Pak, Bapak belum umroh, belum haji ya. Bapak membiayakan orang haji. Anggaplah Ustaz Holili. Ustaz, saya ni belum haji Ustaz. Cuma tak apa-apa. Ni saya punya duit untuk Ustaz berangkat. Dua kan ya saya di sana Ustaz. Pahala dapat Bapak. Cuma kewajiban Bapak kalau ada masih wajib haji. Pahalanya dapat tetap. Cuma kewajiban haji masih kayak tadi. Pahalanya dari Kak Rohana almarhumah dapat dari adik beliau. Cuma masalah badal haji tetap kalau ada duit. Kalau udah ada ya usaha dosen paksakan ya. Atau mungkin nanti 5 tahun akan datang baru ada duit, sila. Ya. Kalau tidak mampu badal haji, boleh gak badal umroh? Ya, mungkin badal haji mahal 12 juta. Ya udah Pak Ustaz, kami mau badalkan umroh. Nih saya mau berangkat 24 Januari mau ya. Titip Pak Ustaz, badal umroh 1,5 juta per orang. Silahkan. Terutama orang tua kita ya. Senang orang tua kita Bapak Ibu. Kayak tadi kata saya, andaikan kita bisa ngomong, bisa dengar suara dia, pasti makasih udah. Tapi sebaliknya, kalau kita mampu malah kita belanja. Nih kadang-kadang penyakit kita nih Bu. Biasa Bu, mohon maaf kalau udah ke Mekah. Tak ada niat belanja. Sedang gak tuh kita dari hotel kita ke masjid, itu pakai bis gratis 24 jam bis tuh. Nyampe ke masjid kurang lebih bis tuh 10 menit lah. 10 menit. Niat kita ke masjid, pokoknya bilang ke suami aku tak mau belanja ya. Dek belanja tak usah Pak, kita niat ibadah. Betul-betul masuk masjid ibadah. Balik dari masjid, ngelihat mata banyak orang jual, mulai dah. Makanya kata Nabi, kejahatan bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Waspadalah. Tetap beranak tuh koper tuh. Cuma karena haji ini apa? Haji tak boleh lebih dari 1 koper ya. Nanti dipaketkan ya. Baik Pak ya. Ada lagi, mungkin satu lagi terakhir ya. Udah hampir jam 10. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu-ibu? Ibu silakan Bu, silakan terakhir. Badalkan suaminya.
Nah, niat beliau haji sekarang ingin badalkan suami lagi, cuma anaknya meninggal juga. Mau dibadalkan untuk suami apa untuk anak? Maksud gitu ya? Ya udah, yang lebih bagus untuk anak aja lah. Karena suami udah dibadalkan, anak belum. Biar anak sama-sama dapat pahala haji. Nah, gitu Bu ya. Jadi niatkan untuk anak. Kalau punya duit lagi, lebih lagi, umpama kebetulan tiba-tiba ibu balik sekarang nih, nah, kebun yang di Sungai Rengas itu laku 2 miliar. Nah. Gimana kita tahu rezeki Pak ya? Saya masih ingat abah saya dulu beli tanah di daerah Bangkalan di Madura itu Pak, 75 juta. Kalau udah rezeki ya, pada waktu itu dapat 2 tahun abah saya mau bangun pondok putri. Cerita saya, aku nih nak roboh pondok putri, cuma tak ada duit. Kata tukang anggaran 1 miliar. Gimana cara Pak? Dia bilang ke saya, insya Allah lagi. Tiba-tiba orang nelpon dari Bangkalan, mau kena proyek Suramadu tuh Pak, dibayar 1 miliar. Alhamdulillah. Ini kalau rezeki ya. Padahal 2 tahun tuh 75 juta, 2 tahun laku 1 miliar. Langsung dibangun pondok putri, udah jadi. Nah sekarang saya sedang bangun pondok putra, udah habis 900 juta, baru 50%. Tanya tukang masih kurang 700-an. Ya doakan mudah-mudahan cepat selesai Bapak Ibu ya. Saya mohon doa dan duit. Gurau aja Bapak Ibu ya. Dah sampai di sini, mudah-mudahan semua sehat panjang umur, selalu jaga kesehatan kita ya. Jangan selalu, mudah-mudahan kita sehat panjang umur sampai ke Mekah, balik lagi ke Pontianak dalam keadaan sehat walafiat, umroh ya, jadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini manasik ini, insyaallah Ahad depan akan diisi oleh Ustadz Abdullah Sulan Ahad depan. Ya, karena saya ada ceramah di Mempawah. Jadi Ustaz Abdullah Sulan, karena kita ini tim Bapak Ibu ya. Kalau enggak dia saya. Terus minggu depannya lagi akan diisi oleh Ustadz Muslimin kasih haji. Saya insya Allah kita akan ketemu lagi jadwal manasik saya insya Allah tanggal 17 Februari. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur ya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu kalau saya tadi kayak marah-marah, bukan gitu. Tadi saya tidak marah. Cuma memang karakter saya ceramah kayak teriak-teriak gitu ya. Nah, jadi mohon maaf kalau belum kenal mungkin ada tersinggung, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.